Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mendengar kata Ancol, pasti orang membayangkan taman rekreasi di Jakarta. Namun, jangan salah, di daerah perbatasan Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah, terdapat sebuah kawasan dengan nama yang sama. Ya, Ancol. Orang mengenal kawasan tersebut dengan nama Ancol Bligo, karena sebagian kawasan tersebut berada di Desa Bligo, Kecamatan Ngluar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ancol Bligo merupakan kawasan di mana saluran air terkenal di Yogyakarta, yaitu Selokan Mataram bermula atau berawal. Disinilah terdapat pintu air yang mengalirkan air dari Sungai Progo menuju Selokan Mataram yang membelah wilayah Yogyakarta. Tidak hanya memiliki fungsi penting sebagai tulang punggung sistem irigasi yang mengairi persawahan di Yogyakarta, tetapi Ancol Bligo dan Selokan Mataram menyimpan sejarah yang panjang. Keberadaan Ancol Bligo dan Selokan Mataram dimulai sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, di mana dibangun sebuah proyek irigasi yang dikenal dengan Kanal Yashiro atau Selokan Mataram. Menurut sejarahnya, atas hasil kesepakatan pemerintah Jepang dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sebagian besar warga Yogyakarta dipekerjakan untuk pembuatan saluran irigasi tersebut, sehingga mereka tidak dikirim ke luar Pulau Jawa sebagai tenaga romusa. Proyek irigasi ini diperuntukkan bagi pengairan sawah-sawah di daerah Yogyakarta, di mana manfaatnya dapat dirasakan sampai sekarang. Aliran Selokan Mataram ini berhulu di Kali Progo dan berakhir di Kali Opak. Selain mengairi Selokan Mataram, pintu air Ancol Bligo juga mengalir ke saluran Van der Wijk yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1914 untuk mengairi persawahan dan perkebunan di daerah Moyudan, di mana wilayah tersebut pada waktu itu merupakan daerah industri perkebunan gula. Selain kita bisa menyaksikan konstruksi irigasi bersejarah di kawasan Ancol, kita juga bisa menikmati keindahan landscape Sungai Progo dengan latar belakang perbukitan menoreh yang hijau. Saat ini, Ancol Bligo sedang dilakukan perbaikan dan perubahan menjadi lebih menarik. Kedepannya, lokasi ini diharapkan bisa menjadi tujuan wisata bersejarah dan juga sebagai tempat rekreasi. Kali ini, kita akan melihat kondisi terkini Ancol Bligo. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Oke teman-teman, ini kalau kita melihat waktunya ini masih 20 menit ya, atau sekitar 9 km ya, ini untuk menyusuri Selokan Mataramnya. Tadi kita juga sudah menerbangkan drone ya, sudah tahu wilayah-wilayahnya yang dikerjakan untuk diperbaiki ya teman-teman. Jadi kali ini kita sekalian ke Ancol Bligo ya teman-teman. Nanti mudah-mudahan kita bisa menerbangkan di sana, anginnya memadai ya untuk di Ancol Bligo-nya, karena di sana juga sudah dilakukan perbaikan teman-teman. Jadi sudah direnovasi yang di Ancol Bligo-nya ya, teman. Dan di sini jalannya itu kalau besok ikut diperbaiki bagus juga ya teman-teman, bisa jadi alternatif juga ya jalurnya yang di kiri kanan
selokan Mataramnya maksud saya. Nah ini di sini juga terkena tol teman-teman. Itu buktinya itu patoknya ada. Bisa lewat nggak nih? Oh bisa. Di patoknya ada ya teman-teman. Oh STA 750 ya ini. 725 71 725. Oke. Ini besok melayang yang di sini karena apa, yang di sisi tengah kanan itu kan tengah ya, STA 71 plus 625. Ini kemungkinan apa pakai tiang-tiang itu ya, kalau elevate ya. Kalau rencananya elevate atau di atas berarti pakai tiang-tiang agak tinggi di atas selokan ya. Tapi memang sebagian ada yang terkena di sebelah selokannya ya teman-teman. Seperti yang saya lewati ini, besok akan juga berada di lokasi jalur apa namanya, jalur tol ya, atau selokan Mataram, tol yang di atas selokan Mataram. Nah bener-bener terlewati ya ini teman-teman. Nah ini pas patoknya juga di atas apa namanya, di atas selokan. Ini jalannya juga karena untuk proyek ya teman-teman. Wah ini apa namanya, cara menggunakan apa, mengirimkannya pakai telosoran nih. Pakai telosoran mengirimkan apa, udak-udak atau campuran adonan itu ya teman-teman. Berarti masih jauh juga ya teman-teman, 7 kilo itu kan jauh juga ya. Dan ini teman-teman ya, ini biayanya pasti besar ya teman-teman. Jadi di samping perbaikan apa namanya, ini masjidnya deket nih, di samping perbaikan selokan juga ada perbaikan pembuatan apa namanya, tol ya. Ini mungkin dananya berbeda ya, untuk antara tol dengan selokan ini mungkin berbeda ya teman-teman. Jadi kalau tol bisa lewat oh. Oke, deg-degan saya, kepleset. Oke teman-teman, kita lanjut ini. Ini di sini masih sepertinya belum dilakukan pengerukan ya, untuk perbaikan selokannya. Kita masih menyusuri lagi ke mana, hulu ya namanya. Kalau awal itu mana, hulu ya, ke hulunya. Dan ini proyek besar ya teman-teman, istilahnya kalau ini proyeknya besar dulunya. Wah itu alat berat-beratnya di situ sampai di bawah juga ya.
Wah, ini lewat mana nih saya kalau ditutup? Oke, saya muter ya teman-teman. Ternyata nggak bisa dilewati ya, tadi di stop. Saya lewat sini kiri. Ini saya lewat SMP Negeri 2 Tempel yang sebelah kanan nih. Saya lewat SMP Negeri 2 Tempel ya. Oh, nggak bisa lewat teman-teman ya. Ternyata ini nggak bisa lewat yang ditempel, nggak bisa dilewati. Tadi masih dikerjakan ya teman-teman untuk ininya, selokannya, jadi nggak bisa lewat juga ini teman-teman. Sebelah kanan saya tadi ya selokan Mataramnya, sebelah kanan saya, jadi saya nggak bisa masuk ya teman-teman, mohon maaf. Ini jadi terputus di tempel tadi ya, kata SMP 2 T. Lanjut ya teman-teman, nggak bisa lewat di pinggirnya ya teman-teman. Kita nggak bisa lewat di pinggir ininya, di pinggir selokan. Kita muter lagi. Kita muter lagi ya teman-teman, nggak bisa lewat. Terpaksa kita mengambil jalur lain ya teman-teman untuk bisa ke jalur selokan Mataram ya. Oke teman-teman, kita akan mencoba lagi, coba menyusuri bisa enggak ya. Jadi mau menyusuri selokan Mataram yang dari titik ini, coba saya cek ya. Nanti kalau bisa saya menyusuri, kalau enggak ya kita lewat jalur Sidatan lagi ya teman-teman ya. Nah ini saya tak masuk ke sini, mudah-mudahan bisa ya. Ini nampaknya jalannya bagus ya, coba saya menelusuri ke sini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nampaknya bisa kita lewati ya, mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa kita lewati. Nampaknya ini lumayan bagus juga ya jalannya ini. Dan ini lebar sekali yang di sini. Ini mungkin 9 meter ya teman-teman, mungkin bisa jadi sekitar 9 meteran lah. Tuh ya, bisa jadi sekitar 9 meter ya. Bisa untuk menampung air yang cukup cukup debit yang besar ya. Dan di sini ada perbaikan juga ya, ini di gejliknya. Nah ini gejliknya diperbaiki juga ya. Nah ini ditutup ya teman-teman, gejliknya ditutup, diarahkan ke barat. Ke barat atau kemana ya, lupa saya, nggak hafal ding saya. Nah ini dibendung ya, dihentikan. Ini bisa lewat enggak ya? Bisa ya, mudah-mudahan bisa lewat. Nah ini teman-teman, jadi di sini itu lebih tinggi ya daripada yang di Jogja ya. Jadi di sini lebih tinggi daripada di Jogja, sehingga dimungkinkan air itu mengalir ya teman-teman. Jadi dimungkinkan air itu mengalir dari sini ke arah Yogyakarta. Ini saya menyusuri di ujungnya ya, atau di mana, di titik awalnya ya teman-teman. Titik awalnya dari selokan Mataram ini sepertinya dibendung, jadi di sini menggenang ya teman-teman. Jadi ditutup sementara, ditutup sepertinya ya. Di sini ditutup sehingga karena ada proyek tadi ya, ditutup ya.
Nah ini untuk ikan juga bagus nih ya teman-teman ya. Kalau dilihat itu dari ini ya teman-teman, dari beligo ya, beligo ya, Ancol beligo. Nah ini tadi harusnya saya di beligo itu kan ada tempat ini ya teman-teman, istilahnya apa namanya tempatnya itu jadi airnya ini nanti sebelum sampai beligo di Ancol beligo itu masuk ke bawah tanah ya teman-teman. Jadi ke bawah tanah anunya, airnya itu ke bawah tanah yang di sini. Nah, jadi airnya di bawah tanah nanti teman-teman, pas masuk di desa Beligo. Nah ini mudah-mudahan saya masih bisa lewat teman-teman ya, mudah-mudahan masih bisa lewat untuk menyusuri jalur apa namanya selokannya ya teman-teman. Kalau buntu nanti saya belok ya teman-teman. Nah ini masih masuk terus ya teman-teman, ini saya berdasarkan map ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini masih bisa ya lewat ya teman-teman, masih bisa lewat. Nanti buntunya di mana ya? Oh ini semakin kecil ya teman-teman di sini ya ternyata ya. Nah di depan sana ternyata ya teman-teman, jadi di sini awalnya di sini ya ternyata. Jadi di sini dibangun ya. Nah, ini terus masuk. Nah di depan sana ya, di depan situ ya, berarti di depan situ mulai masuk di bawah tanah teman-teman. Di depan situ mulai masuk di bawah tanah. Nah inilah ya teman-teman, mulai masuk di bawah tanah, di bawah desa Beligo ya teman-teman ya. Ini nanti kita sesuaikan petanya ya, kita perlihatkan ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Jadi di sini teman-teman apa namanya, mohon pangapunten ngambil gambar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini itu terowongannya masuk ya teman-teman. Di bawah sana itu di bawah tanah ya teman-teman. Jadi di bawah tanah yang di sini. Jadi di sini di bawah tanah ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa selokan Mataramnya keluar dari Beligo ya, dari Ancol Beligo itu keluar di bawah tanah. Jadi ini di bawah ini mengalir selokan Mataramnya ya teman-teman ya. Kita coba terus ya ke Ancol Beligonya. Nah mulai dari sini ya teman-teman. Nah ini berada di bawah, jadi tidak kelihatan selokan Mataramnya. Nih coba saya lewat ya. Ya kita lewat sini ya teman-teman, mudah-mudahan bisa lewat. Oke Pak. Nah teman-teman, berarti kemungkinan di bawah saya ini ya, jadi alirannya kemungkinan di bawah saya ini. Di bawah saya ini kemungkinan ada aliran air di selokan Mataram ya, atau mungkin di bawah ini ya. Di bawah sini ya mungkin. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang di Beligo ini, di desa ini ya, itu selokan Mataramnya tidak terlihat. Saya juga tidak tahu di mana itu ya pasnya, lurusnya di mana. Mungkin kalau diteliti bisa juga ya. Desainnya dulu ya. Coba nanti kita lihat yang ujungnya ya teman-teman ya.
Nah ini terus kita akan sampai di depan itu teman, di depan itu keluarnya di sini kayaknya. Nah, oh ini teman-teman keluarnya di sini, di kiri itu ya, sana ya ternyata. Waduh nggak bisa, ini nggak bisa lihat nih kita. Oh di sini ya. Nah di sini teman-teman keluarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini. Assalamualaikum. Jadi keluarnya sepertinya di sini ya kalau menurut petanya ya teman-teman ya. Jadi selokan Mataramnya itu masuknya dari di sini ya teman-teman ya. Nah betul teman-teman, jadi di sini masuk teman-teman dari sana ya, dari sana masuk ya teman-teman, masuk sini di area sini itu, terus masuk ke daerah Bligo sana itu di bawah tanah teman-teman. Jadi mulai dari sini itu di bawah tanah ya teman-teman. Oke, kita jadi tahu ya teman-teman ya. Oke, kita coba ke posisi Ancol Bligonya ya teman-teman ya. Nanti kalau bisa ke pinggirnya lebih baik lagi ya, kita kalau bisa sampai pinggir melintas di sepanjang ini ya, di sepanjang jalurnya gitu ya. Baiklah teman-teman ya, kita sekarang hampir sampai di Ancol Bligonya ya, dimana lokasi inilah dimulainya selokan Mataram ya. Jadi dimulainya selokan Mataram di lokasi ini ya teman-teman. Nah ini kita sudah mau melewati jembatannya ya, Ancol Bligonya. Kalau dilihat dari batas itu, kalau di Progo itu kali ya, etan kali kulon kali. Kalau di Yogyakarta sana itu kan etan kali DIY, kulon kali kulon Progo gitu ya. Nah kalau di sini kan Bligo ini masuk wilayah Magelang ya teman-teman. Nah ini sudah kita tahu ya, kayak gini sekarang kondisinya Ancol Bligo. Nah ini teman-teman sekarang kayak gini ya. Ternyata belum selesai ya. Jadi di awalnya itu di sini teman-teman. Ternyata belum selesai. Nah di depan sana ya teman-teman. Jadi di sini Ancol Bligonya dibangun ya sekarang ya teman-teman. Coba saya lewat ya. Nah ini tamannya seperti ini suasananya di Ancol Bligonya sekarang ya, kondisinya. Nah ini di selokannya itu di sebelah mana ya, kanan atau kiri ya? Ini anginnya cukup kencang juga ya ini teman-teman. Oh ini belum selesai ya ternyata. Suasananya di sini ya, ternyata kayak gini ya. Ancol Bligonya kayak gini ya ternyata sekarang. Ini Sungai Progo ya, ini berarti teman-teman, Sungai Progo yang ada di Magelang. Ancol Bligo ya teman-teman, cukup bagus ya teman-teman ya ternyata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya berada di Ancol Vigo ya teman-teman. Jadi disinilah lokasi awal dari Selokan Mataram. Jadi teman-teman bisa lihat di depan saya ya, di depan sana itu adalah jembatan Ancol ya, jembatan Ancol yang di sana. Kemudian di sini ada apa namanya? Ada sebuah pintu air ya. Sana ada pintu air. Selokan Mataram. Sudah saya terbangkan drone ya teman-teman tadi, bahwa di depan sana itu ada pintu air ya. Jadi ada pintu air yang mengarah ke Selokan Mataram di depan sana ya. Jadi sana, kemudian ke kanan sana ya. Jadi di sana ada pintu airnya. Nah, sedangkan untuk aliran airnya ada Sungai Progo ya teman-teman.